Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama menyusun RPL-BK, Kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, ini akan saya buat dua versi sehingga bisa menjadi pembanding untuk teman-teman dalam menyusun RPL. Dua RPL ini sudah saya ajukan ketika saya mengikuti seminar IKM teman-teman ya, dan kedua-duanya diterima dan bisa digunakan untuk administrasi BK di kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, ini akan saya tampilkan laptop ya, akan saya tampilkan bersama-sama tutorialnya untuk menyusun RPL kurikulum Merdeka Belajar. Di sini saya akan buka kedua-duanya teman-teman ya. Yang pertama di sini adalah RPL Merdeka versi A kelas 10 ya. Yang kedua versi B ya. Oke, yang kedua versi B. Kita lihat dulu yang versi A. Versi A ini saya merujuk kepada MIL BK yang ada jenjang SMP, tapi urutannya saya sesuaikan dan isinya saya sesuaikan untuk jenjang SMA teman-teman ya. Yuk kita lihat bersama-sama ya. Di sini ada spesifikasi yang satu, spesifikasi, kemudian tujuan dua, kemudian tiga ada kegiatan ya, dan yang keempat ada penilaian yang terakhir. Ada penilaian. Kita bahas dulu dari spesifikasi yang di atas, di mana isi dari spesifikasi ini terdiri dari topik layanan, kemudian komponen, ya, kemudian sasaran, kemudian bidang, kemudian metode atau teknik, kemudian semester. Coba kita tanda, ya, kita beri tanda untuk komponen-komponen isi dari spesifikasi teman-teman. Kita beri tanda warna ya teman-teman ya, misalnya warna hijau. Oke, itu untuk isi dari spesifikasi, di mana ini mencakup topik layanan kiat diterima bekerja di perusahaan yang sesuai dengan program keahlian. Jadi ketika di kelas 10 pun mereka, kelas anak-anak kita, sudah kita berikan materi mengenai kiat diterima bekerja di perusahaan yang sesuai dengan program keahliannya. Ini kelas 10, komponen dasar ya, bidang karir, metode atau teknik, ceramah, diskusi, semester genap. Oke. Kemudian untuk yang kedua adalah tujuan. Nah, di sini harus mencakup ya, mencakup dari CL. Nah, CL apa yang kita gunakan di sini adalah CL ke-9, yaitu wawasan kesiapan karir. Ini kita beri tanda juga. Isinya mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan nilai-nilai, persyaratan, peluang, dan ragam pendidikan lanjutan, teman-teman. Nah, fase perkembangan ya, untuk fase perkembangan ini adalah fase E untuk kelas 10, SMA kelas 10 teman-teman ya. Nah, di sini ada, sudah saya beri tanda juga. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, kegiatan inti ada 5 ya, di sini saya buat. Ada pengalaman konkret ya, isinya peserta didik mencatat prestasi akademik dan non-akademik yang pernah diraih selama sekolah. Bisa mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan SMA, agar mereka bisa melihat ketika sekolah ya, mereka ini memiliki kemampuan apa, serta nilai-nilainya itu didominasi nilai-nilai yang baik bidang apa, seperti itu. Kemudian observasi, refleksi, konseptualisasi, dan rencana tindakan. Selanjutnya ada 4, yaitu penilaian proses teman-teman. Peserta didik dapat mengidentifikasi potensi diri dan pilihan setelah SMA. Kemudian penilaian hasil, peserta didik dapat menentukan pilihan tempat bekerja yang sesuai dengan program keahliannya.
Nah, ini bentuk dari kurikulum Merdeka Belajar. Bentuk RPL dari kurikulum Merdeka Belajar. Ini sudah saya ajukan ketika saya mengikuti seminar ya, teman-teman ya. Dan ini bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman yang akan menyusun RPL. Selanjutnya, RPL Merdeka kelas 10 versi B. Oke, ini versi B, teman-teman. Nah, di dalam versi B ya, kalau di atas judulnya spesifikasi, kalau di sini adalah identitas. Nah, ini RPL ini awalnya merujuk kepada POPBK bentuk tabelnya, tapi saya sesuaikan ke kurikulum Merdeka agar teman-teman yang sudah terbiasa menyusun POPBK ya, RPL berdasarkan POPBK, biar tidak biar mudah lah intinya ya, biar mudah. Selanjutnya di sini ada kelas, topik ya, topiknya sama saya buat di sini teman-teman. Ya, ini ada kelas, ada bidang, ada tema, ada waktu layanan. Ini kita beri tanda kuning. Kemudian ada aspek perkembangan, aspek perkembangan, capaian layanan, dan fase perkembangan. Oke, ini dia teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita buat kelas 10 sama seperti yang RPL versi A tadi. Kemudian bidang layanan, bidang karir, topiknya sama, kiat diterima bekerja di perusahaan yang sesuai dengan program keahlian. Kemudian capaian layanan, mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan, nilai-nilai, persyaratan, dan peluang ragam pendidikan lanjutan. Fase sama fase E. Untuk materi sama ya, kiat diterima bekerja di perusahaan yang sesuai dengan program keahlian. Nah, kemudian untuk langkah-langkah kegiatan ya, untuk langkah-langkah kegiatan di sini saya mengacu pada POPBK, di mana ada contextual teaching and learning ya, kemudian metodenya Student Themes Achievement Division. Di sini ada tahap awal ya, di mana guru BK membuka dulu di dalam kelas ya, kemudian boleh digunakan ataupun melaksanakan game sederhana seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya tahap proses. Nah, biasanya agar mempermudah kita membentuk kelompok ya, yang pasti harus secara heterogen teman-teman, yaitu menurut prestasi ya, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Kemudian boleh memberikan tugas dan diakhiri dengan penutupan. Nah, kemudian di dalam RPL-nya kita buat penilaian. Penilaian ini penilaian proses dan penilaian hasil, sama dengan versi A tadi. Nah, kemudian penilaian proses kita menanyakan manfaat yang diperoleh, kemudian menanyakan perubahan kondisi emosi peserta didik. Kemudian memberikan asesmen di akhir pertemuan, menanyakan ketepatan media, kemudian menanyakan ketepatan metode yang kita gunakan. Artinya biar ada feedback ya. Nah, setelah melaksanakan RPL ini tentu diakhiri dengan penilaian hasil ya. Penilaian hasil yaitu memberikan asesmen akhir di akhir pertemuan dan membandingkan asesmen di awal pertemuan, apakah terjadi penurunan pemahaman ya, atau peningkatan capaian tugas perkembangan setelah layanan dilakukan. Nah, ini dua versi ini ya teman-teman, sudah saya ajukan dan bisa digunakan di kurikulum Merdeka sebagai administrasi kita sebagai guru BK teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Dua RPL ini untuk SMA ini akan saya tampilkan di link deskripsi video saya ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan rujukan. Dan silahkan dikoreksi di kolom komentar apabila ada menurut teman-teman ini ada yang salah ataupun yang kurang. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mensupport channel ini ya. Berkat teman-teman channel ini terus memiliki pengikut yang banyak, subscriber yang banyak,
dan memiliki manfaat ataupun dampak yang luas kepada guru BK se-Indonesia pada khususnya ya. Baiklah, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru BK konselor.